Cek cek. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Ganti Pratama. Di sini saya akan mempraktikkan setup PySpark, lalu mengintegrasikannya ke Jupyter Notebook. Selanjutnya juga kita akan implementasi dataset yang kita ambil dari Kaggle. Jadi Apache Spark ini, kalau dari website resminya ya, jadi Apache Spark ini adalah multi-language engine for executing data engineering, data science, and machine learning. Jadi multi-language engine ya, untuk mengeksekusi data engineering, data science, dan machine learning ya. Untuk yang kita lakukan ini, kita akan menggunakan atau men-setup Apache Spark ini di single node, di satu VM ya. Dan Apache Spark ini bisa juga kita lakukan dengan metode cluster. Jadi misalnya ada banyak node, untuk menjalankan si Apache Spark ini bisa gitu. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi PySpark ini adalah Apache Spark yang di deploy di bahasa Python ya. Jadilah PySpark. Lalu di VM-nya ini kita akan install ya Jupyter Notebook ini, yang fungsinya untuk menarasi si PySpark code. Jadi nanti misal kita ingin berkolaborasi ya dengan si engineering, researcher, ini tentunya akan lebih mudah. Oke, untuk environment yang saya gunakan, di sini saya menggunakan VirtualBox ya, dan sudah saya jalankan Ubuntu server yang sudah saya assign IP, karena nanti si Jupyter ini kita mengaksesnya melalui IP dan port yang kita set ya gitu. Atau jika ingin menggunakan kata kode juga bisa ya untuk environment ya, atau jika ingin menggunakan VPS juga bisa tentunya. Oke, selanjutnya kita akan SSH dulu ke si VM nya. Di SSH user, lalu IP nya atau hostnya ya, masukkan password. Oke, kita sudah login ya ke VM. Selanjutnya adalah kita akan menginstal Apache Spark. Jadi ada beberapa package yang kita butuhkan untuk instalasi si Apache Spark ini ya. Yang pertama, kita perlu install default JDK, lalu Scala, Git ya, kita masukkan password. Nah, si Apache Spark ini perlu ini ya, Java dan Scala. Jadi kita perlu install package-nya. Day 4. Oke, di sini sudah selesai yang kita install tadi ya, default JDK, Scala, dan Git. Selanjutnya kita akan download si Apache Spark ya. Untuk downloadnya, jadi di sini ada website resminya ya. Nah, link ini nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Jadi kita akan copy aja linknya ini, kita copy. Selanjutnya kita akan widget ya, widget, paste di sini, enter. A few minutes later. Oke, ini sudah kita download ya. Sehingga kalau kita ls di sini sudah ada file Spark-nya. Selanjutnya adalah kita ekstrak ya. Untuk file Spark ini, ekstrak file, lalu kita copy di sini nama filenya. Oke, di sini sudah berhasil kita ekstrak ya. Kalau kita ls lagi di sini, nah di sini sudah ada directory dari si file yang kita ekstrak tadi. Selanjutnya kita akan pindah folder directory ini ke /opt spark ya. Sudo move
Sini kita copy ya direktorinya ini. Lalu kita pindah ke /opt/spark. Enter. Kita masukkan password. Nah, di sini kalau kita ls sudah berpindah ya. Kalau kita cd /opt/spark ls, nah di sini adalah file yang ada di dalam direktori si Spark ini tadi. Kita pindah ke cd lagi. Nah, selanjutnya kita akan edit file bash rc ya. Kita nano di sini .bash rc. Maaf, nano bash rc. Nah, oke, kita scroll paling bawah di sini. Kita akan tambahkan sebuah ini ya, script. Nah, berikut untuk scriptnya ya. Jadi di sini ada Spark Home yang mengarah ke /opt/spark ya. Lalu di dalam opt/spark ini ada folder sbin ya. Dan di sini ada juga PySpark Python yang ada di /user/bin/python 3. Oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita reload si bash rc ya dengan perintah berikut, source.bash rc, Enter. Nah, selanjutnya kita coba start ya, start master.sh. Oke, di sini adalah perintah untuk menjalankan si Spark. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Jupyter Notebook ya. Sebelum itu kita perlu install dulu Python 3-nya, Python 3 pip-nya. Tomorrow. Oke, di sini Python pip-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita install notebook ya, Jupyter Notebook, pip install notebook. A few moments later. Oke, di sini Jupyter Notebooknya sudah kita install. Selanjutnya agar kita bisa mengetikkan Jupyter Notebook di shell-nya ini ya, kita perlu tambahkan script di bash rc-nya seperti tadi. Jadi kita nano .bash rc, kita sama seperti tadi, kita scroll paling bawah. Di sini kita letakkan ini ya, script ini. Itu kita Ctrl O, Enter, kita Ctrl X. Selanjutnya kita akan membuat generate config Jupyter Notebook-nya. Jadi di sini kita ketikkan perintah Jupyter Notebook dash generate dash config. Ini dulu ya, kita reload bash rc-nya. Tadi belum kita reload, jadi source.bash rc agar bash rc-nya di reload ulang. Hanya kita generate lagi ya, dan ini berhasil membuat file konfigurasi di Jupyter-nya. Selanjutnya kita akan nano ya si ini file config-nya ini. Kita copy. Kalau kita ls di sini, kita cd,
kita cd saja ke sini ya. Nah, kita ls, ada file config yang kita generate tadi, lalu kita nano filenya ini. Nah, di baris kedua ini kita tambahkan sebuah script juga ya di sini. Berikut scriptnya. Ini maksudnya adalah si notebook ini kita akan listen di IP mana saja gitu. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, sekarang si Jupyter Notebook sudah kita install ya. Selanjutnya tinggal kita integrasi si Apache Spark-nya dengan si Jupyter Notebook. Untuk integrasinya, kita akan edit si file bash.rc tadi ya, .bash.rc. Kita cd dulu ke luar. Selanjutnya kita nano .bash.rc di sini, kita enter. Kita scroll paling bawah. Kita tambahkan lagi sebuah script ya untuk ini ya, menjalankan si Jupyter-nya. Nah, berikut ya. Jadi di sini kita akan set di port 8889, lalu PySpark drivernya Jupyter ya, yang sudah kita install tadi, seperti itu. Lalu kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Jangan lupa untuk di source .bash.rc nya agar si .bash.rc ini di reload ulang ya gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal jalankan PySpark di sini. PySpark. Nah, di sini sudah berjalan. Kita akan akses PySpark-nya melalui IP si Ubuntu ini. Kita ketikkan IP-nya. Lalu port si Jupyter Notebook, enter. Nah, di sini kita harus memasukkan tokennya ya. Tokennya ini ada di ini. Kita copy saja, lalu masukkan di sini. Login. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya integrasi PySpark dengan si Jupyter. Nah, ini tadi ada file yang kita download lagi ya, file Spark-nya. Oke, sekarang kita akan menggunakan PySpark di Jupyter. Dan kali ini kita akan mengimplementasi dataset dari Kaggle ya. Untuk dataset yang saya gunakan ini adalah Global Commodity Trade Statistic. Untuk datanya ini sudah saya download ya, sudah saya siapkan di folder komputer saya. Untuk link Kaggle-nya, link dataset Kaggle-nya akan saya taruh di deskripsi juga. Oke, selanjutnya saya akan upload datasetnya di Jupyter ini ya. Jadi pertama buat folder, kita rename foldernya menjadi dataset, masuk ke foldernya, upload file, klik OK, terus klik upload. Oke, ini datasetnya sudah selesai diupload. Selanjutnya tinggal kita buat file projectnya aja ya. Kita kembali ke ini, selanjutnya kita buat file baru.
Di sini saya akan beri nama praktik. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah import Spark Session ya. Jadi bisa silahkan ketikkan berikut from PySpark.sql import Spark Session. Selanjutnya buat variable Spark Session builder master get or create. Ini kita coba jalankan. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel untuk read data dari datasetnya atau load dataset ya. Di sini akan saya kasih komen load dataset. Saya akan beri nama variabelnya commodity Spark with CSV ya, CSV. Nah, tadi kita ada file datasetnya ada di folder dataset / lalu nama dari file datasetnya. Ini saya buka dulu nama file datasetnya. Kita copy paste di sini. Nah, seperti ini kita sudah load ya. Sekarang kita akan coba show. Kita copy saja ya. Sini paragrafnya. Lalu titik show untuk menampilkan datanya. Oke, di sini sudah tampil datanya. Yang ditampilkan dari di sini adalah 20 rows ya. Nah, selanjutnya kita akan ingin mengetahui di sini ada kolom-kolom apa saja ya. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa ketikkan perintah berikut print schema, lalu kita run di sini. Oh ya, di sini kita perlu tambahkan headernya ya, agar ini headernya ini tidak ada channel C1 dan C2. Jadi ini headernya kita langsung ambil dari si datanya ya, dari datasetnya. Header kita isi true di sini. Lalu juga tambahkan di parameternya ini invert schema ya. True nilainya. Oke, kita coba run lagi di sini. Nah, di sini sudah tampil ya di headernya. Lalu di sini juga kita coba run ulang.
Nah, di sini sudah ada kolom-kolomnya, jadi ada country or area, lalu ada year, terus ada trade USD di sini, ada flow-nya. Nah, begitu untuk menampilkan skemanya ya, atau kolom-kolomnya. Selanjutnya kita akan mencoba select ya, query select di PySpark ini. Saya komen dulu ini select. Di sini kita copy aja variabelnya, kita select. Nah, di sini misalnya kita mau menampilkan atau select semua datanya, kita bisa kasih bintang di sini, atau artinya all. Lalu misalnya mau menampilkan limit ya, misal kita mau select semua data limitnya 7 gitu, kita tinggal kasih limit di sini. Nah, kalau kita show di sini, show, lalu kita run. Nah, di sini akan tampil 7 ya, 7 rows, 7 baris data. Kalau kita mau select specific column ya, misalnya kita mau select data kolom country or area ya, jadi di sini kita bisa masukkan ini nama kolomnya, kita kopas saja di sini ya. Lalu misalnya mau nampilin 2 kolom ya, kolom satu lagi kita isi commodity. Selanjutnya kita show. Di sini typo ya, kita ulangi. Nah, oke, di sini sudah tampil datanya. Gitu untuk query selectnya. Nah, selanjutnya adalah query where. Oke, saya kita kopas lagi ya variabelnya di sini. Kita akan query where misal kita mau cari data yang nilai USD trade-nya atau nilai perdagangannya lebih dari 1 juta dolar. Nah, di sini bisa copy aja, copy kolomnya di sini. Where kita masukkan variabel dot trade USD greater than 1 juta. Sekarang kalau kita show, nah di sini akan tampil data yang trade USD-nya ini lebih dari 1 juta dolar ya. Selanjutnya kita juga bisa query where ya, dengan spesifik misalnya string gitu ya. Jadi kalau ini kan lebih dari ini 1 juta gitu, kita bisa misalnya kita mau select query country or area ini misalnya sama dengan negara mana gitu, misalnya Indonesia gitu. Kita bisa ya di sini kasih query where, kita kopas saja. Where
sini commodity underscore df dot country. Nah, kita kopas di sini ya kolomnya. Equal Indonesia. Jadi kita mau lihat komoditi ini ya, impor ekspor yang ada di Indonesia. Jadi show di sini, run. Nah, di sini adalah data-datanya ya, muncul. Itu untuk query-ware. Selanjutnya ini query group ya. Jadi kita bisa group ini ya, data ya. Jadi kita misal ingin mengelompokkan data, lalu kita lakukan sebuah proses. Misalnya nih, kita mau ambil atau menggroup sebuah data pada kolom flow. Jadi flow ini kan ada import, ada export gitu ya. Nah, nanti kita akan ambil agregatnya, atau dari kelompok ini kita akan ambil rata-rata trade USD-nya. Jadi rata-rata perdagangan dari komoditinya gitu ya. Jadi kita bisa ketikkan perintah ini, terus group by. Nah, yang akan kita group by ini kolom flow ya. Kita kopas aja di sini, flow, lalu agregat. Nah, di sini kita akan mengambil agregat dari trade USD ya. Trade USD ya, yang ada di sini, yang ada di kolom trade USD. Lalu kita ambil rata-ratanya ya, FVG atau average. Selanjutnya akan kita show di sini. Nah, di sini sudah tampil datanya. Jadi ada beberapa kelompok. Di sini ada kelompok import, grup export, re-export, re-import ya. Lalu di sini adalah nilai average dari trade USD ya, atau perdagangannya gitu. Nah, begitu untuk implementasi ini ya, PySpark di Jupyter ya. Itu mungkin praktik yang bisa saya sampaikan. See you di tutorial berikutnya.